Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa, para teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menyampaikan tentang hal yang sangat penting, karena terkait dengan ibadah sholat kita. Sebenarnya bagaimana hukumnya menggaruk-garuk dalam sholat. Garuk-garuk dalam sholat itu apakah membatalkan sholat atau tidak? Maka perlu kita ketahui bahwa di antara hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak, tapi di antaranya adalah melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat sebanyak 3 kali atau lebih, dan itu dilakukan secara berturut-turut. Dan ketika seseorang melakukan gerakan tadi, maka anggota tubuh sholat, anggota tubuh orang yang sholat itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah anggota khafif atau anggota ringan, kemudian yang kedua adalah anggota sakil atau anggota berat. Anggota ringan itu seperti jari jemari, kemudian kelopak mata, kemudian bibir, kemudian lidah, kemudian terakhir alat kemaluan laki-laki. Kemudian anggota sakil adalah kedua kaki dan kedua tangan. Gerakan yang banyak tadi bisa membatalkan sholat itu ketika dilakukan oleh anggota sakil. Ketika dilakukan oleh anggota sakil sebanyak yakni 3 kali, atau anggota berat yakni 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Apabila anggota khafif yang melakukannya, maka tidak akan membatalkan sholat meskipun dilakukan berkali-kali. Kalau yang melakukan gerakan itu anggota khafif atau anggota ringan, tidak bisa membatalkan sholat meskipun dilakukan berkali-kali, namun hukumnya makruh. Setelah kita mengenal anggota dan gerakan yang tidak membatalkan sholat, maka kita akan bisa menangkap gambaran bahwa apakah garuk-garuk itu atau garuk-garuk yang bagaimana yang tidak membatalkan sholat, yakni adalah garuk-garuk dengan menggunakan anggota khafif, dengan menggunakan anggota khafif atau jari jemari saja, tanpa menggerakkan lengan atau tanpa menggerakkan telapak tangan itu. Kemudian mengapa gerakan yang dilakukan oleh anggota khafif itu tidak membatalkan sholat meskipun dilakukan berkali-kali? Jawabannya karena gerakan anggota khafif itu dinilai tidak merusak kekhusyuan sholat dan tidak merusak rasa ta'zim dalam sholat. Sehingga dengan alasan tersebut, maka gerakan-gerakan ringan tadi tetap bisa membatalkan sholat jika dilakukan dengan tujuan main-main. Maka tetap, meskipun dilakukan oleh anggota ringan atau khafif, maka tetap membatalkan sholat kalau memang tujuannya main-main. Lalu bagaimana kalau rasa gatal itu sangat begitu dahsyat dan tidak tertahankan lagi, dan tidak bisa hilang hanya bisa hilang dengan cara bantuan anggota yang berat. Maka jika demikian adanya, maka boleh melakukan gerakan atau menggaruk dengan anggota yang berat karena memang ada uzur, yaitu berupa rasa gatal yang tak tertahankan itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.